اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bersyukur kita kepada Allah dengan terus mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi dan situasi apapun. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa ketika bangun di pagi hari dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, dan segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari itu Allah masih hidupkan kita, yang sebelumnya Allah matikan kita. Dan kemudian ketika Allah menghidupkan kita di pagi hari, yakinlah apapun yang Allah ingin berikan kepada kita, maka kita akan mampu menjalaninya, tentunya dengan terus mensyukuri. Sebab dengan syukur inilah kita bisa menghadapi segala bentuk ujian, rintangan yang Allah sudah persiapkan kepada kita. Karena yang namanya hidup akan terus ada sampai kita mati, barulah ujian itu pergi dari diri kita. Ada janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa rutin salat tahajud. Yang pertama, seluruh aktivitasnya akan dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Karena janji Allah kepada orang yang tahajud ini, dia adalah hamba-hamba pilihannya. Bagaimana tidak? Karena ribuan orang di sepertiga malam masih lelap dan hanyut dalam tidurnya, dan bahkan sebagian orang sangat terasa berat untuk mengangkat punggungnya, menegakkan tulang ekornya untuk beribadah kepada Allah. Maka orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat tahajud adalah hamba-hamba pilihannya. Dan Allah berjanji akan memudahkan seluruh aktivitas hamba tersebut, apapun itu, dari segi pekerjaannya, mengurus segala sesuatunya, kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya, dan seluruh perkara kebaikan yang tentu Allah tabaraka wa ta'ala meridhoinya. Kemudian yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajat dan juga karirnya. Bagaimana tidak? Kita mengetahui bahwa rezeki, pekerjaan, anak, istri itu adalah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang gemar bertahajud sudah pasti dia memiliki karir yang baik. Karir yang baik ini bukan berarti kita memiliki jabatan yang tinggi, bukan. Bukan berarti kita mendapat posisi yang strategis di dalam sebuah perusahaan, bukan.
Bukan berarti kita diberikan oleh Allah dengan posisi itu anggapan orang kebanyakan adalah lahan yang basah. Bukan. Karir yang baik adalah yang mana karir ini tidak mengganggu ibadahnya kepada Allah. Yang mana karir ini memudahkannya untuk sholat duha, zikir pagi, dan juga sholat wajib, khususnya zuhur dan asar tepat waktu. Inilah karir yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita memandang karir yang baik itu adalah karir yang selalu bersinggungan dengan hal duniawi. Bukan. Betapa hinanya dunia ini. Di mata Allah tidaklah ada apa-apanya kecuali yang senantiasa dekat dengannya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah Allah Tabaraka wa ta'ala akan melindungi ketika ada seseorang, baik makhluk dari bangsa jin dan juga manusia, ketika ada yang ingin jahil dan juga mencelakainya. Lihat betapa banyak peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Kita lihat sebagai contoh bahwa ada seorang hamba yang pada saat itu memiliki kandungan usia 4 bulan. Ada satu penyakit dan dia adalah makhluknya Allah yang bernama kista. Hamba ini adalah hamba yang senantiasa rutin mengerjakan sholat tahajud. Dan dia juga rutin menghafal Al-Quran. Ketika dia membacakan ayat-ayat Allah, kemudian dilihat sampailah kepada ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, dan dia yakini itu, maka di usia kandungannya 9 bulan, kurang lebih 1 pekan ketika ingin melahirkan, dia lihat kista itu tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang rajin tahajud banyak mukjizat yang dia hadapi, dan dia tidak menyangka-nyangka bahwasanya itu bisa Allah hilangkan keburukan, dan bahkan orang-orang yang ingin mencelakainya Allah lindungi. Ya, betapa banyak orang yang kita lihat mengalami kecelakaan, namun orang yang pada saat itu dengan situasi dan lokasi yang sama, dia tidak tersentuh dengan sesuatu yang mencelakakannya atau sesuatu yang membawakan keburukan kepada dirinya. Masya Allah. Inilah ketika orang tersebut rajin mengamalkan sholat tahajud di malam hari. Kemudian yang keempat, Allah Tabaraka wa ta'ala akan memberikan solusi yang terbaik untuk mengatasi setiap permasalahan hidupnya. Lagi-lagi kita ingat bahwa orang yang rajin salat tahajud ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan janji Allah kepada orang yang bertakwa akan Allah mudahkan segala urusannya, apapun itu, maka akan mudah diselesaikan. Dan Allah buka jalan selapang-lapangnya bagi orang-orang yang senantiasa rajin mengerjakan salat tahajud. Dan yang terakhir adalah Allah Tabaraka wa ta'ala akan menempatkan dia di tempat yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya dia akan dijauhkan dari orang-orang yang mempunyai hati yang busuk, orang-orang yang jauh dari ibadah, orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang senantiasa jauh dari ketaatan kepada Allah. Dan dia akan ditempatkan oleh Allah kepada orang-orang yang memang satu frekuensi dengan dia, satu halakoh dengan dia, satu visi dan misi dengan dia,
dan Allah tabaraka wa taala akan menyandingkan dia dengan pasangan yang memang pasangan itu adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia artinya kita dijauhkan dari segala perkara keburukan, dan mulia itu adalah segala sesuatu yang tentu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia, dimudahkan agar terus istiqomah salat tahajud, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan dunia, wabil khusus keburukan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.